Mencapai cita-cita perlu proses dan perjuangan untuk terus kreatif, inovatif, juga berprestasi. Berani bermimpi dan semangat untuk mewujudkannya. Dari sini, langkahku dimulai. Langkah awal untuk menjawab tantangan di masa depan. Selamat datang di Universitas 11 April. Universitas terbaik yang ada di Sumedang. Kota yang sejuk dengan alam yang indah dan sebagai pusat budaya Sunda menjadikan tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan bereksplorasi. Kampus ini penuh dengan prestasi, baik di tingkat nasional hingga internasional, dan sudah terakreditasi Bank PT. Peluang menjawab tantangan masa depan. Universitas 11 April, leading in education. Selamat pagi, sampurasun, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Panji Farman, nomor induk dosen nasional 0425019104. Saya berasal dari dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April. Sekarang saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen Kemendikbudristek sesi ke-1 tahun 2023 dan akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Metode pengajaran yang dipakai oleh saya adalah menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw. Metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok pembahasan dan semua tingkat untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Pembelajaran kooperatif Jigsaw salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong mahasiswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam aplikasinya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw tidak hanya menginginkan mahasiswa untuk belajar keterampilan dan isi akademik saja, tetapi juga melatih mahasiswa dalam mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial dan dengan sesama mahasiswa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan yang kooperatif, serta bisa melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama mahasiswa. Penerimaan terhadap perbedaan individu dan mengembangkan keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk membantu mahasiswa, di mana mahasiswa yang pintar bisa membantu mahasiswa yang kurang, serta akan bisa membantu dalam mempelajari konsep-konsep yang dirasa sulit oleh mahasiswa yang lain. Tahap-tahap pelaksanaan dalam pembelajaran dengan metode kooperatif tipe Jigsaw adalah: yang pertama, pada pertemuan pertama, dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok dengan jumlah yang antara 2-3 orang. Yang kedua adalah menugaskan salah satu mahasiswa untuk menjadi ketua kelompoknya. Tetapi dosen melihat ketua kelompok harus yang mempunyai kualitas dan kapasitas dari setiap mahasiswanya. Jadi untuk kelompok dan pemilihan ketua kelompok ditentukan oleh dosen. Yang ketiga adalah membagi pembelajaran bab yang akan dibahas ke dalam jumlah kelompok yang sudah ditentukan. Yang keempat, menugaskan setiap kelompok untuk mempelajari bab-bab yang sudah dibagi oleh dosen di pertemuan pertama. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menghafal serta mengobservasi dan menggali tugas-tugas yang diberikan, serta pembahasan-pembahasan yang sudah ditentukan. Yang keenam, ketika presentasi, mahasiswa dilarang membawa handphone serta catatan-catatan yang lain, hanya menampilkan PPT yang isinya singkat, padat, dan jelas. Tetapi pada saat penjelasan atau presentasi, mahasiswa harus bisa menjelaskan secara rinci dan jelas kepada rekan-rekannya supaya mereka hasil hafalannya bisa berbagi dengan teman-temannya. Yang ketujuh, hasil yang didapat adalah hasil di mana
teman-teman mahasiswa bisa menghafal dengan menghasilkan kualitas public speaking mahasiswa, serta bisa melatih berbicara di depan umum supaya terbiasa. Karena tidak sedikit mahasiswa yang belum terbiasa berbicara di depan dan public speakingnya yang kurang. Yang kedelapan, mahasiswa lain menyampaikan sanggahan serta terjadi diskusi yang menarik untuk menggali informasi mata kuliah yang sedang dibahas, di mana nantinya akan terjalin komunikan dan komunikator yang baik dengan diskusi yang sangat baik juga. Yang kesembilan, ketika pembahasan melebar, maka dosen harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kembali ke pokok pembahasan yang semula, serta memberikan penjelasan-penjelasan supaya bisa kembali ke pokok pembahasan yang sedang dibahas. Yang ke-10 adalah pada akhir diskusi, dosen memerintahkan mahasiswa untuk menyimpulkan apa saja pembahasan-pembahasan yang sudah dipresentasikan. Tetapi ditambah juga ketika di kelas, dosen juga menyimpulkan apa saja pembahasan-pembahasan yang sekiranya disampaikan kurang oleh presentasi mahasiswa. Untuk langkah-langkah pembelajaran, yang pertama adalah pada pertemuan awal menyampaikan perkuliahan, saya akan menyampaikan pengenalan mata kuliah, tujuan mata kuliah, serta memberikan motivasi-motivasi baik di awal perkuliahan maupun di akhir perkuliahan. Karena saya yakin dengan menyentuh hati mahasiswa dengan memberikan motivasi-motivasi yang baik, maka akan memberikan efek positif bagi mahasiswa tersebut supaya rajin kuliah dan tidak sering bolos. Untuk yang kedua, menyajikan informasi pembelajaran atau bahan perkuliahan dengan bobot 20% dan sisanya diserahkan ke mahasiswa. Yang ketiga, 80% pembahasan diserahkan ke mahasiswa dan mahasiswa didiskusikan dengan hasil eksplor mahasiswa sebelumnya ketika sebelum presentasi. Tetapi dosen juga tetap memberikan arahan-arahannya. Yang kelima adalah mengevaluasi ketika presentasi berjalan, bagaimana proses presentasinya, apakah baik atau kurang. Yang keenam, dosen memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa apabila mempresentasikan pembahasan dengan secara maksimal dan sesuai arahan. Di mana saya ketika mahasiswa mempresentasikan, maka akan diberikan reward 4 bintang. Ketika 4 bintang target tersebut tercapai, maka saya akan memberikan reward nilai lebih kepada mahasiswa tersebut. Sebaliknya, apabila ada mahasiswa yang kurang dan melakukan kesalahan, maka akan diberikan punishment. Oleh karena itu, mahasiswa akan berlomba-lomba mengejar bintang yang diberikan oleh saya untuk diberikan reward lebih. Pada awal perkuliahan semester, saya biasanya mendapatkan SK mengajar dan isinya ada tim DPMK dan jadwal mengajar dari fakultas, serta diberikan pada saat rapat awal perkuliahan dengan pimpinan fakultas dan perwakilan dari rektorat. Di dalam SK mengajar terdapat juga jadwal perkuliahan dan jadwal UTS serta dengan UAS-nya, ditambah deadline pengumpulan RPS-nya. Setelah mendapatkan SK, maka kami menyusun RPS dan dikonsultasikan dengan tim DPMK serta terkait CPL dan CPMK-nya sebelum perkuliahan dimulai serta disetujui oleh Kepala Program Studi. Nanti Kepala Program Studi melaporkan ke Wakil Dekan 1. Untuk isi RPS-nya atau struktur RPS-nya diantaranya ada identitas. Identitas RPS adalah mata kuliah yang diampu, yaitu analisis laporan keuangan dengan kode I.A19 dengan bobot 3 SKS dan 16 kali pertemuan. Di sini saya mengampu 3 kelas mahasiswa program studi akuntansi untuk semester 6 tingkat 3 karena mata kuliah ini ditetapkan di semester 6. Untuk CPL-nya disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh program studi dan terdiri dari 2 poin sikap, 4 poin kompetensi utama, 3 poin pengetahuan, dan kompetensi keahlian terdiri dari 2 poin. Untuk CPMK dan sub CPMK-nya disesuaikan dengan pembahasan perkuliahan. Struktur selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah.
Untuk analisis laporan keuangan, deskripsi mata kuliahnya adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan di masa lalu dan prediksi di masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar sebagai pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis laporan keuangan juga mensyaratkan analisis untuk memahami beberapa hal, seperti yang pertama, memahami prinsip standar akuntansi yang menjadi landasan penyusunan laporan keuangan. Kedua, memahami kondisi bisnis dan ekonomi yang melatar belakangi kegiatan perusahaan. Untuk yang ketiga, teknik-teknik analisis laporan keuangan. Selanjutnya adalah pokok pembahasan. Dari 16 kali pertemuan yang dengan mahasiswa, ada 14 kali pertemuan ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Di mana strukturnya adalah pertemuan pertama, pengantar analisis laporan keuangan. Pertemuan kedua, informasi akuntansi. Pertemuan ketiga, laporan keuangan. Pertemuan keempat, analisis laba kotor. Pertemuan kelima, analisis informasi akuntansi serta sumber-sumber penggunaan modal kerja. Yang keenam, analisis rasio keuangan. Dan yang ketujuh, UTS. Untuk UTS, dosen pengampu membuat soal, lalu setelah selesai diberikan ke BAAK. Dari BAAK akan diproses untuk persiapan UTS dan pelaksanaan UTS-nya. Untuk pertemuan ke-8 adalah analisis kinerja keuangan dalam perusahaan. Pertemuan ke-9, analisis kesehatan perusahaan, jasa keuangan dengan metode KEMOK. Untuk ke-10, analisis titik impas. Pertemuan ke-11, analisis resiko. Pertemuan ke-12, analisis aliran kas. Pertemuan ke-13, prediksi kebangkrutan. Pertemuan ke-14, analisis pemberian pinjaman. Pertemuan ke-15, informasi pasar dalam analisis pasar. Dan terakhir, pertemuan ke-16 adalah UAS. Sama metodenya, dosen pengajar atau saya membuat soal berdasarkan bahan-bahan yang sudah disampaikan kepada mahasiswa. Lalu setelah ada soalnya diberikan ke BAAK untuk disiapkan sebagai bahan UAS-nya. Yang selanjutnya adalah struktur RPS, ada buku yang digunakan atau bahan pembelajaran. Di sini saya menggunakan 2 bahan. Yang pertama buku, yang kedua adalah hasil riset atau dari jurnal. Yang pertama adalah dari buku. Buku yang pertama adalah hasil karangan dari Dr. Mamduh Hanafi dan Profesor Dr. Abdul Halim, penerbit dari UPP STIM YPKPN, terbitan tahun 2018. Buku pendampingnya ada 2. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan, teori, aplikasi, dan hasil penelitian, pengarang dari V. Wiratna Sujarweni, penerbit dari Pustaka Baru Press, terbitan tahun 2019. Yang terakhir adalah buku hasil buatan saya dengan dosen lain, yaitu Ibu Lilis Kartika, yang berjudul Analisis Laporan Keuangan, penerbit CP Kiara Media, tahun terbit 2021. Dan ditambah artikel-artikel penelitian yang dibuat antara kolaborasi saya dengan mahasiswa sebelumnya, serta artikel implementasi dari mata kuliah yang saya ajarkan. Selanjutnya, dalam struktur RPS adalah ada media pembelajaran. Ada media pembelajaran menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak, saya memanfaatkan internet, kuis dengan menggunakan Google Form, dan WA Group. Untuk perangkat kerasnya, ada laptop dan handphone. Dimana ketika ada kuis, yaitu saya selalu menyampaikan berupa kasus. Kasusnya dicari di internet, lalu di-share di WA Group pada perkuliahan. Pada perkuliahan, mahasiswa mengakses link tersebut lalu menganalisis kasus tersebut dan didiskusikan. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran yang dipakai adalah metode kooperatif tipe Jigsaw yang dilakukan perkuliahan secara offline. Karena setelah pandemi berakhir, perkuliahan kembali offline di dalam kelas. Untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi dengan mata kuliah prasyarat. Ada yang pertama, manajemen keuangan, kedua, pengantar akuntansi 2 dan akuntansi 1. Lalu disampaikan juga
terkait sistem penilaian yang disampaikan pada pertemuan pertama. Di antaranya untuk tugas presentasi dengan bobot 10%, ada tugas pra UTS yaitu menganalisis artikel penelitian, di mana pada pertemuan ke-6 mahasiswa yang sebelumnya di pertemuan ke-5 diberikan tugas untuk mencari beberapa artikel yang berkaitan dengan bab-bab pembahasan yang sudah dilaksanakan. Lalu di pertemuan ke-6 30 menit terakhir menganalisis artikel tersebut serta dipresentasikan dengan bobot 10%. Yang selanjutnya ada UTS dengan bobot 25%. Lalu ada tugas pra UAS yaitu membuat artikel ilmiah, di mana ini adalah sebuah proyek yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan disampaikan di pertemuan pertama bahwa untuk tugas pra UAS-nya adalah membuat artikel ilmiah dengan bab diserahkan kepada mahasiswa membahas terkait bab-bab yang sudah dibahas pada mata kuliah analisis laporan keuangan tersebut dengan bobot 25%. Untuk mahasiswa yang terpilih dengan artikel yang baik, maka akan diberikan reward lebih. Yang terakhir adalah bobot dari UAS sebesar 30% dengan total skor bobot penilaian 100%. Pada pertemuan pertama, dosen bersama dengan mahasiswa berdiskusi terkait sistem pembelajarannya bagaimana, penilaiannya bagaimana, dan tugas kepada mahasiswanya serta membagi kelompok kecil. Yang kedua, saya menyampaikan RPS dan buku bahan ajar yang dipakai serta memberikan RPS-nya, memberitahu bahwa RPS bisa diakses di web program studi. Yang selanjutnya adalah menyampaikan tugas pra UTS dan pra UAS. Yang keempat, menyampaikan tata tertib mahasiswa serta bagaimana sistem reward and punishment kepada mahasiswa. Untuk reward kepada mahasiswa yang aktif, kepada mahasiswa yang presentasinya bagus, serta untuk punishment di mana mahasiswa yang kuliahnya suka telat atau yang banyak bolosnya. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan terkait sistem penilaian. Pada poin ini juga saya menyampaikan kepada mahasiswa terkait bahan ajar dan hasil perkuliahan bisa diakses oleh mahasiswa tersebut pada LMS Universitas 11 April Sumedang. Pihak universitas memberikan fasilitas LMS yang bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa. Mahasiswa memiliki akun LMS tersebut. Dosen juga memiliki akun dan mengupload bahan pembelajarannya, bahan kuliahnya ke LMS tersebut. Dan mahasiswa bisa mengakses bahan perkuliahannya di https lms.unsap.ac.id. Selanjutnya, saya akan sampaikan video pembelajaran pertemuan ke-6 yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2023 di kelas akuntansi C semester 6 tingkat 3. Sekian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di dalam perguruan tinggi atau PDD UK TPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa? 6 ya? Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan hari ini, yaitu mata kuliah analisis laporan keuangan, di mana hari ini adalah pertemuan ke-5. Pertemuan ke-5, terus ditambah lagi bulan puasa juga ya. Teman-teman masih aktif puasa? Masih. Belum ada yang bolong? Oke teman-teman, di pertemuan ke-5 mungkin kita akan membahas tentang terkait hal-hal yang seperti yang minggu kemarin kita bahas, ada kelanjutannya yaitu terkait informasi akuntansi. Tapi sebelum ke sana, nanti kita lihat RPS-nya ya. Sekarang pertemuannya ini ngebahas apa? Nah, tapi teman-teman hari ini di pertemuan ke-6 kita absen dulu, soalnya Bapak lihat ada beberapa yang masih kurang. Seperti biasa, absennya sama Bapak ya, tidak dikeliling di tanda tangan di HMD-nya, tapi sama Bapak untuk supaya kita lebih kenal juga. Ya. Oke, yang pertama Arif, hadir. Terus Cucu, Lila, Erin,
Hana. Terus ini Regita, Dendi Aji, izin. Oh iya, yang udah ngirimin itu ya surat izinnya ya. Ada acara. Rohmat Hidayat, Cynthia, Nurani, Alvira, Dewi Laila, Vira, Atika, Maya, Nabila, Oti, Putri Nurmanda, Rani Octavia, Reza, Salman Nurul, Siti Azhara, Sonia, Sulis, Tiara Suci. Tiara kemarin hadir. Lesna, Windy, Titin, ada kabar ya? Oke, teman-teman udah di absen. Mudah-mudahan ini ada 2 orang yang nggak masuk ya. Yang satu izin, yang satu sakit ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sakit ini cepat-cepat diberi kesembuhan, cepat-cepat supaya kita bisa ketemu lagi di kelas ini. Mari kita doakan juga teman-teman atau saudara teman-teman yang dalam keadaan sakit, semoga disehatkan. Lalu Bapak doakan juga untuk orang tua teman-teman supaya dalam mencari rezeki dipermudah, diberi rezeki yang besar untuk menyekolahkan dan memuliakan teman-teman sampai nanti beres wisuda. Amin. Teman-teman juga masih diberi semangat untuk kuliah, jangan sampai putus di tengah jalan. Jangan lupa apa yang sering Bapak sampaikan ke teman-teman adalah dimana kita atau teman-teman amanat dari Bapak atau kata mutiara dari Bapak adalah ada yang harus dibahagiakan dan ada juga harus dibuat menyesal. Yang harus dibahagiakan siapa? Orang tua, benar. Karena teman-teman proses kuliah dari mulai masuk sampai sekarang di semester berapa? 6 itu tidak mudah kan? Banyak rintangan di tangan. Jangan sampai 6, 7, 8 teman-teman putus sampai tengah jalan. Nanti yang kecewa bukan hanya saudara, kakak, orang tua yang lebih kecewa. Sudah memuliakan dari semester 1 sampai semester 5, sekarang semester 6 biaya yang dikeluarkan juga sudah banyak. Jangan sampai teman-teman putus semangatnya. Mudah-mudahan tetap teman-teman semangat karena niatnya ingin membahagiakan orang tua, ya, dan mengangkat derajat, harkat derajat orang tua supaya nanti teman-teman bisa kerja di tempat yang bonafit juga. Siapa yang harus dibuat menyesal? Itu teman-teman yang tidak mempercayai semua rekan-rekan bisa menyelesaikan kuliahnya. Lalu saudara-saudara atau teman-teman tetangga-tetangga yang sekeliling merendahkan orang tua, sama teman-teman nanti diangkat derajatnya dan mereka akan melihat bahwa geringan teman-teman bisa selesai kuliahnya, geringan teman-teman bisa menyelesaikan kuliahnya dan mempunyai gelar sarjana. Ya, karena kita untuk di daerah gelar sarjana itu adalah hal yang diimpikan oleh orang tua. Makanya teman-teman jaga selalu kesehatan, jaga selalu semangat. Walaupun teman-teman rumahnya jauh ke kampus, hanya kuliah 1 mata kuliah, tetap harus datang. Niatnya mencari ilmu. Apalagi sekarang lagi bulan puasa, teman-teman mudah-mudahan sambil kuliah dapat pahala juga. Ya. Oke, seperti yang tadi sudah Bapak bahas, kalau misalkan itu yang seperti yang sudah dibahas, ini pertemuan kelima ya. Bapak akan memperlihatkan RPS-nya. Yang RPS yang sekarang sambil nungguin fokusnya. RPS-nya kan sudah Bapak upload ya ke web. Teman-teman sudah akses juga. Sekarang tinggal teman-teman melihat benar gak sekarang pertemuan kelima membahas apa saja sih. Gitu. RPS-nya sudah di-upload di web prodi akuntansi. Jadi teman-teman tinggal akses, download, ada menu RPS. Nanti teman-teman bisa ngecek. Oke. Kita lihat dulu RPS-nya. Ini RPS-nya. Sekarang kita lihat nih pertemuan kelima apa ya?
pertemuan kelima itu kalau tidak salah adalah terkait informasi akuntansi. Nah ini analisis sumber dan penggunaan modal kerja, tetapi kita harus bisa ngebahas dulu yang analisis informasi akuntansinya ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu terkait pertemuan yang sekarang. Sebelum ke analisis sumber dan penggunaan modal kerja, kita bahas dulu analisis informasi akuntansi ya. Nanti setelah itu kita akan membahas yang lainnya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita ke PPT-nya. Untuk PPT-nya ada sedikit lumayan banyak, tetapi nanti teman-teman juga akan mengikuti bagaimana keberlanjutan dari mata kuliah akuntansi analisis laporan keuangan. Nanti di analisis laporan keuangan seperti yang sudah Bapak jelaskan dari pertemuan sampai pertemuan ada keterkaitannya. Tetapi teman-teman jangan lupa bahwa di RPS ada keterkaitannya dengan PSAK. Ya, PSAK nanti teman-teman kira-kira nih informasi akuntansi masuk ke PSAK berapa sih? Nah, nanti pertemuan yang selanjutnya masuk ke PSAK berapa sih? Karena PSAK sendiri adalah panduan bagi seorang akuntan. Apalagi teman-teman nanti lulus sebagai sarjana akuntansi, berarti teman-teman harus hafal itu PSAK. Ya, sebagai panduan teman-teman ketika nanti membuat laporan keuangan. Nah, teman-teman di dalam pembahasan yang sekarang nanti teman-teman akan bertemu apa saja sih informasi akuntansi, apa saja fungsinya, dan mana saja sih informasi akuntansi tersebut. Oke, oh iya, Bapak lupa menyampaikan bahwasanya nanti di pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi, teman-teman kita akan belajar menggunakan artikel seperti yang sudah Bapak sampaikan. Jadi teman-teman siapkan jurnalnya, nanti ada jurnal Bapak juga yang hasil penelitian Bapak nanti kita kembangkan di dalam program mata kuliah ini. Di teman-teman membantu analisis juga supaya teman-teman di dalam perguruan tingginya bisa tercapai pendidikan penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat. Nanti teman-teman di semester 7 atau semester 8 ada KKN. Nah, penelitiannya di setiap mata kuliah teman-teman ada penelitiannya. Apa sih di dalam analisis laporan keuangan mata kuliah ini? Penelitiannya banyak teman-teman. Apa penelitiannya? Yang pertama, mungkin teman-teman bisa melakukan penelitian berdasarkan rasio keuangan. Mungkin teman-teman bisa melakukan analisis laporan keuangan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang diterbitkan di Bursa Efek, atau teman-teman bisa menganalisis PSAK sendiri yang tadi Bapak sampaikan. Misalkan PSAK 48 tuh, atau yang itu PSAK berapa? PSAK 63 ngebahas tentang yang itu nanti cucu misalkan bisa penerapan analisis PSAK berapa pada bagaimana. Terus misalkan yang satu lagi, yang Dewi PSAK berapa? Gimana membahas tentang apa? Laba bersaham. Nanti Dewi juga bisa membahas tentang PSAK penerapannya itu. Ya, semua teman-teman bisa yang kelompoknya sudah dibagi itu pada pertemuan kedua dan membahas PSAK berapa, nanti membuat penelitiannya, nanti di pertemuan minggu depan kita bahas hasil penelitiannya. Kita analisis nih apa sih hasilnya. Nanti kita sharing di depan, dibagi kelompok, duduk terpisah. Nanti teman-teman PSAK ini menghasilkan ini hasilnya. Lalu kelompok ini menghasilkan kebaruannya ini, yang itu kebaruannya itu. Jadi setiap hasil penelitian harus ada kebaruannya. Ya, untuk apa? Untuk membedakan dengan hasil penelitian yang lain. Oke, itu untuk pertemuan minggu depan ya. Sekarang kita bahas dulu untuk pertemuan hari ini. Untuk mohon disimak karena nanti ada yang disuruh ke depan sama Bapak. Jadi tolong disimak dulu. Oke, informasi akuntansi ya. Apa sih informasi akuntansi itu? Informasi akuntansi atau kalau Bapak lebih sukanya informasi dari beberapa divisi untuk membuat sebuah laporan keuangan. Kalau ini potongannya, informasi akuntansi bisa disebut ke dalam bahasa bisnis, di mana isi dari laporan keuangannya, isi ya. Tetapi di dalam isi itu bukan keseluruhannya,
kalau keseluruhannya disebut dengan laporan keuangan. Tetapi kalau informasi akuntansi berarti per subbabnya. Nah ini isi dari laporan keuangan tersebut mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang diperuntukkan untuk pihak pengguna. Siapa saja pihak pengguna? Ada investor, ada pemerintah, terus ada masyarakat. Ya. Lalu untuk mengetahui suatu laporan keuangan perusahaan, maka semua pihak bersangkutan dapat melihat keadaan keuangan perusahaan tersebut. Biasanya yang simpelnya teman-teman, untuk laporan keuangan sendiri yaitu ini kalau keseluruhan ya, kalau keseluruhan bisa dilihat di IDX ya. Semua laporan keuangan dipublikasikan di sana, tetapi untuk perusahaan yang terbuka ada yang fullnya, ada yang potongannya. Yang potongannya adalah berupa ICMD-nya yang dulu di manajemen keuangan akan disampaikan. Nah, lalu untuk yang potongan-potongannya itu biasanya ada di per divisi. Misalkan saya butuh data penjualan, jadi saya datang ke bagian penjualan. Saya butuh di persediaan, tinggal datang ke divisi persediaan. Untuk apa? Sebagai di middle manajemen atau sebagai supervisor atau sebagai manajer patut tahu bagaimana persediaan yang diproduksinya. Ini baru nyampe mana, ini baru nyampe mana, bahan pokoknya di mana lagi, dan hal-hal yang lainnya. Jangan sampai teman-teman tidak terkontrol persediaannya, penjualannya, produksinya. Oke, selanjutnya laporan keuangan terbagi menjadi 4. Nah, ada laporan keuangan, terus laporan posisi keuangan, rugi laba, lalu laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Ini mungkin teman-teman udah bisa belajar ya di mata kuliah akuntansi keuangan. Udah terplot tuh mana masuk mananya. Tetapi itu di akuntansi keuangan. Kalau di Bapak adalah teman-teman menganalisisnya. Bagaimana ketika ada posisi laba rugi sekian. Apanya yang kita sebagai manajer harus bisa menilai apa yang harus disiapkan. Lalu laporan persediaan seperti ini. Apakah kita harus memesan lagi persediaan yang baru atau cukup? Seperti itu. Lalu di gudang penjualan, apakah produksi perlu ditambah atau sudah cukup dulu? Bagaimana penyaluran ke setiap daerah-daerahnya? Apakah sudah terpenuhi atau belum? Nah, teman-teman harus seperti itu, harus bisa menganalisis bagaimana masa depannya dan bagaimana masa lalunya. Maksudnya gimana Pak? Masa depan adalah bagaimana strateginya, masa lalu adalah bagaimana nih sisa hasil produksinya. Kalau misalkan laporan keuangan, bagaimana nih? Laporan keuangan yang sudah dibuat, apakah ada kesalahan atau tidak? Kalau ada kesalahan, harus segera diperbaiki. Atau ada nggak nota yang salah tulis? Maksudnya kesalahan tulis gimana? Misalkan 2.965 malah jadi 2.695. Jadi kan patut tuh. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Dan tidak sedikit itu terjadi. Harusnya seperti Bapak ceritakan dulu waktu kejadian Bapak, seharusnya Bapak nulis $20.000 malah jadi $200.000. Seperti itu. Itu dalam dolar. Mending kalau rupiah, jadi 20.000 jadi 200.000. Kalau US dollar kali 14.000 berapa? Selanjutnya, nah di dalam penulisan informasi akuntansi ada beberapa metode, ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah paham di pengantar akuntansi 2 ada yang berbasis akrual, basic, dan satu lagi cash basic. Nah itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Tapi itu mungkin teman-teman sudah belajar di pengantar akuntansi 2, Bapak hanya mengingatkan kembali. Selanjutnya, berbasis akrual. Nah di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah ini kan prosesnya gitu, proses laporan jenis-jenis di laporan keuangannya. Nanti mungkin teman-teman juga kalau semester 6, semester 7 udah hafal di luar kepala ya, apa itu neraca, apa itu laba rugi, bagaimana posisinya, terus apa lagi sampai nanti kalau bisa mah sudah tahu bagaimana prosesnya. Ada penyampaian apa yang disebut penyampaian oleh auditor itu disebut apa? Opini. Iya, opini apa? Barang-barang opini A, audit. Nah,
Teman-teman harus bisa hafal dari mulai pertama sampai terakhir, dimana ketika sudah selesai kita laporan keuangan tersebut diserahkan ke auditor untuk diaudit bagaimana hasilnya. Oke. Nah teman-teman, di sini ada contoh kasus ya. Contoh kasus, nanti silakan Bapak kasih waktu 2-3 menit lah untuk mengerjakan kasusnya. Di sini di mana aset dan kewajiban perjalanan Cimande pada saat akhir tahun berjalan periode ini tulisan soalnya adalah 80 juta untuk modal si Pak Agusnya. Lalu pada periode ini transaksinya. Nah, apa sih yang ditanyakannya? Tolong teman-teman buat laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada periode April 30 April. Dan ini adalah untuk transaksinya, ya. Silakan teman-teman diskusikan sama yang lainnya. Nanti Bapak dipilih salah satu orang, nanti sama Bapak dikasih 1 bintang, ya. Atau sebelum kesini ada yang tanyakan nggak yang tadi untuk informasi akuntansi? Ada yang bertanyakan nggak terkait informasi akuntansi tadi? Atau udah cukup? Cukup ya, karena informasi akuntansi di sini sudah banyak dibahas di mata kuliah sebelumnya. Jadi teman-teman Bapak hanya mengenalkan kembali supaya nanti pas pembelajaran berikutnya teman-teman ada nih setelah pembelajaran di semester bawah kemarin masih ada ingat-ingatnya gitu. Bapak untuk mengenalkan kembali. Tetapi Bapak coba pengen ngecek nih pengerjaan ini udah masih bisa atau tidak ya. Coba teman-teman di pertemuan kelima ini soalnya ada laporan laba ruginya, sama teman-teman tolong dikerjakan buatlah hasil laporan laba ruginya dengan transaksi yang ini. Sama Bapak dikasih waktu 3 menit lah ya, atau 5 menit. Kembali Bapak nulis dulu ini DHMD. Hari ini kita membahas apa dan hal-hal yang lainnya teman-teman tolong dikerjakan yang ininya dulu. Sudah? Belum? Kalau sudah sih ini cuma ngebagi ngepost kali. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya dikerjakan sama teman-teman. Coba Bapak minta 1 orang ke depan untuk menyelesaikannya. Udah, ada yang udah? Udah? Ya, boleh ke depan di sini. Tolong diperhatikan hasil pengerjaan yang Hana, apakah ada kekurangan atau tidak ya?
hasil dari pengerjaan yang Hana ya. Ada utang usaha di angka 12 juta. Lalu ada piutang usahanya. Anda samakan dengan yang ini, sama nggak net profit? Profitnya 55.550.000 yang Anda coba. Kalau sama berarti teman-teman udah bisa menguasai. Nanti Bapak tinggal lanjut ke yang tadi Bapak sampaikan untuk di yang pertemuan kelima. Ini Bapak mengingatkan kembali terkait di informasi akuntansinya. Oke, boleh duduk, Neng. Sama nggak ya sama yang ini? Sama ya, pasti sama ya. Oke, kita lihat. Oke, yang tadi sama Hana dikerjakan. Di sini ada dua kalau income, pasti teman-teman sudah bisa tebak ada di mana. 263 ada di emang ada di soalnya. Lalu ada expense, ada office load-nya, audit expense-nya, ada total dari load-nya, sehingga pada akhirnya net profitnya 263 dikurangi 207 dari total si ini ya, yang ini semua, atau kalau yang di sini total dari sini semuanya 207, 263 kurangi 207 sekian hasilnya 55.550. Oke, setelah ini teman-teman berarti Bapak udah mengingatkan yang teman-teman, berarti kita tinggal membahas kelanjutannya, yaitu terkait analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah perkuliahan kita udah beres ya. Tinggal teman-teman diskusikan dan persiapan artikelnya minggu depan ya. Minggu depan kita ngebahas terkait artikelnya. Untuk kelompok kan udah dibagi sama Bapak. Semuanya ada 12 kelompok, 10 kelompok. 12 kelompok. Nah, udah 12 kelompok, teman-teman siapkan artikelnya yang udah Bapak tugaskan. Nanti kita bahas minggu depan. Karena tugas artikel itu udah 5 minggu ya. Sampai sekarang udah 5 minggu, pasti teman-teman 5 minggu melakukan penelitian, data pun ada di data sekunder. Jadi teman-teman tinggal download dari IDX, udah ada dasarnya. Tinggal teman-teman memahami bagaimana metode penelitiannya. Oke, tapi sejauh ini udah ada yang udah selesai atau sedikit lagi? Sedikit lagi ya? Ya berarti seminggu lagi cukup lah ya teman-teman. Nanti minggu depan sudah beres dari mulai pendahuluan abstrak sampai dengan kesimpulannya. Nanti teman-teman Bapak hanya minta menjelaskan kesimpulannya dari artikel tersebut ya. Jadi keterkaitan perkuliahan kita dari mulai pertemuan 1 sampai dengan 5 dan bab yang sudah dibagi serta dikaitkan dengan penelitian sesuai atau tidak ya pembelajarannya. Nah, untuk apabila ada yang menggunakan PSAK ya, dasarnya PSAK sudah Bapak kasih link SAK online-nya, username dan passwordnya. Jadi teman-teman tinggal login, tinggal lihat masuk ke SAK mana, PSAK yang mana, pasal berapa, tinggal masukkan ke dalam artikel tersebut. Oke. Ada pertanyaan buat tugas minggu depan? Cukup?
Cukup. Nanti teman-teman sekarang pulang langsung ngabuburit ya. Nggak kemana-mana lagi. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Teman-teman sudah menyimak perkuliahan kita sebanyak 3 SKS 150 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Jadi apa sih Pak kesimpulannya perkuliahan hari ini? Perkuliahan hari ini yaitu terkait informasi akuntansi, di mana teman-teman harus bisa menganalisis sub-sub yang ada dari laporan keuangan. Seperti yang tadi ada 5 konsep tersebut. Ya, teman-teman harus bisa menganalisis setiap sub-sub bagian yang ada di dalam laporan keuangan serta tujuannya untuk apa? Untuk apa? Tentunya teman-teman untuk membuat rencana di masa yang akan datang atau rencana sebulan kemudian atau setahun kemudian. Apakah produksinya berlanjut? Apakah keuangannya perlu yang baru atau pengajuan yang baru atau hal-hal yang lainnya? Itu teman-teman. Di informasi akuntansi ini teman-teman, kalau tadi Bapak udah kasih contoh soalnya, teman-teman masih bisa. Terus ke bagian yang lainnya teman-teman juga sudah bisa, sudah diingatkan. Tinggal kita implementasi nanti pas prakteknya. Ya, jadi minggu depan kita praktek. Yang pertama menganalisis artikel, yang kedua praktek sama Bapak dikasih kasus juga. Jadi minggu depan kita bahas kasus, praktek dan penyampaian di pertemuan ke-6 kisi-kisinya. Ya. Mungkin itu teman-teman untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga tak lupa doakan teman-teman semuanya dalam hari puasa ini, semua doa kita dijawab sama yang di atas. Mudah-mudahan teman-teman dikasih kekuatan dalam menjalankan puasa. Mudah-mudahan orang tua dikasih rezeki yang besar untuk kita buka puasa nanti, untuk membiayai teman-teman kuliah, untuk menghadapi lebaran juga nanti. Teman-teman jangan lupa setelah nanti lebaran, minta maaf jangan hanya ke Bapak selaku dosen, ke orang tua harus sujud sembah. Kenapa? Karena mereka yang membiayai teman-teman, mereka yang besar dan teman-teman, mereka juga orang yang paling sayang teman-teman, apakah teman-teman dalam keadaan sehat atau sakit. Mereka juga yang selalu mendoakan dalam sujudnya, mudah-mudahan anak saya sukses, mudah-mudahan anak saya kuliahnya tidak ada gangguan. Nanti kerja orang tua juga yang mendoakan keadaan teman-teman, mudah-mudahan dicepatkan kerjanya, apa-apanya. Jadi setelah nanti kerja dapat gaji pertama, teman-teman yang harus diberi adalah orang tua dulu. Setelah orang tua, kembali Bapak, Pak saya alhamdulillah sudah kerja. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak terkira bagi Bapak juga. Ya, ketika dengar tulis, alhamdulillah saya sudah kerja di PJB Syariah, alhamdulillah. Ya. Terus saya alhamdulillah saya sudah kerja di ASA, lebih enak diberi kabar seperti itu daripada di terima pacar ketika dia mau, kabarnya itu lebih. Bapak ketika kemarin yang udah lulus tuh diberi kabar tuh, Pak saya udah kerja di sini, udah di sini, berharap bahagianya bukan main, ya. Begitupun dosen-dosen yang lain, tahu nggak jadi ini, langsung bahagia. Oleh karena itu, stop kuliah yang benar. Terus teman-teman nanti siapkan soft-skill tambahan teman-teman untuk nanti di dunia kerja, ya. Seperti biasa Bapak menyampaikan itu di setiap akhir perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa ini diberesin lagi ya. Nanti di lembaga. Yuk, semuanya.